Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abila Firly dari jurusan PGMI kelas 5E UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjawab tentang ujian tengah semester pembelajaran IPS MI atau SD. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS? Dan mengapa ilmu pengetahuan sosial penting di dalam kurikulum sekolah dasar? IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan, seperti ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, geografi, hukum, dan lain sebagainya. Mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Karena dengan IPS membantu siswa mengenal masyarakat tempat tinggal mereka dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat tempat tinggal mereka. Membantu siswa memahami nilai-nilai sosial seperti saling tolong-menolong, bekerja sama, dan tidak membeda-bedakan ras, agama, bahkan suku. Selanjutnya, IPS memusatkan perhatiannya pada hubungan antar manusia dan pemahaman sosial sehingga dapat membangkitkan kepekaan siswa terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir, IPS juga membantu siswa untuk memahami sejarah dan budaya bangsa mereka. Melalui IPS, siswa diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Soal yang nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS MI atau SD yaitu 1. Tujuan. Guru harus mengetahui tujuan dalam pembelajaran IPS sehingga dapat direalisasikan melalui pembelajaran yang mengintegrasikan disiplin ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi dalam pembelajaran IPS di MI atau SD harus meliputi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran IPS, MI atau SD harus mampu melatih siswa dalam memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran. Karena itu, perlu penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai juga efektif untuk diterapkan. Dan yang keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi diperlukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial. Soal yang nomor 3, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI atau SD? Karena dengan mempelajari budaya dan keanekaragaman sosial, siswa dapat memahami nilai-nilai norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Siswa juga dapat memahami perbedaan yang ada di masyarakat seperti ras, agama, suku, dan budaya, sehingga dapat membantu siswa untuk menghargai dan menghormati budaya orang lain. Soal yang nomor 4, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Berita dan media sosial atau medsos memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Hal ini dikarenakan medsos merupakan akses mudah dan cepat untuk mengetahui informasi politik atau bahkan informasi-informasi lainnya. Kemudahan inilah yang dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi politik atau isu-isu sosial dengan cepat. Sehingga semakin cepat informasi tersebut sampai di masyarakat, semakin cepat pula kemungkinan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Soal yang nomor 5, praktekkan dan analisislah pembelajaran di dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Di sini saya mengambil pendekatan konseptual yaitu materi yang diajarkan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mengambil strategi pembelajaran berbasis masalah dan metode ceramah dan diskusi. Selanjutnya, teknik yang saya ambil yaitu tanya jawab. Penerapannya dapat diterapkan di materi peta kelas 4 MI atau SD. Yang pertama, guru membuka dengan salam, lalu menanyakan kabar siswa dan siswi hari ini dan juga mengabsen kehadiran siswa atau siswi. Selanjutnya, guru memimpin doa sebelum pembelajaran dan lanjut ke pembelajaran. Yang pertama-tama di dalam pembelajaran, guru harus menjelaskan apa itu peta dan apa fungsi peta tersebut.
Di dalam pembelajaran ini, guru dapat menggunakan peta lingkungan sekitar sekolah atau peta perjalanan siswa dari rumah ke sekolah untuk dijadikan contoh di dalam pembelajaran. Selanjutnya, setelah menjelaskan, guru membentukkan kelompok siswa-siswi di dalam kelas. Dengan begitu, siswa atau siswi dapat melanjutkan diskusinya. Mungkin dapat dengan mengasihkan masalah, yaitu dengan memberikan umpan diskusi tentang perbedaan kota dan desa. Selanjutnya, siswa atau siswi berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Setelah selesai berdiskusi tentang perbedaan desa atau kota, siswa dan siswi diharapkan untuk mempresentasikan ke depan atau juga di tempatnya masing-masing. Setelah selesai, diskusi tersebut ditutup oleh guru dan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Itu tadi jawaban dari ujian tengah semester pembelajaran IPS saya. Cukup sekian, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.